Sekarang, saya akan mengenalkanmu pada konsep tegangan. Tegangan adalah gaya yang ada di dalam atau diakibatkan oleh senar atau tali kawat. Biasanya berhubungan dengan mengangkat atau menarik sesuatu. Misalnya, saya mempunyai sebuah beban. Anggaplah beratnya 100 Newton, 100 Newton, dan beban ini tergantung menggunakan tali kawat yang berada di sini. Anggap kawatnya terpasang pada langit-langit di situ. Kita juga sudah tahu bahwa gaya, jika kita sedang berada di planet ini, beban ditarik ke bawah oleh gravitasi. Jadi kita sudah tahu bahwa ada gaya yang menarik beban ke bawah, yaitu gravitasi. Dan beban tersebut 100 Newton. Tetapi kita juga sudah tahu bahwa beban itu tidak mengalami percepatan, melainkan diam di tempat. Benda tersebut juga tidak memiliki kecepatan. Jadi, berdasarkan itu, kita tahu bahwa menurut hukum Newton, gaya bersihnya adalah 0. Jadi, gaya apakah yang menjadi pengimbangnya? Kamu tidak perlu memahami prinsip tegangan untuk menarik kesimpulan bahwa tali kawatlah yang menahannya. Jadi, gaya dari tali kawat yang berlaku pada beban tersebut dinamakan gaya tegangan. Atau pengertian lainnya adalah gaya yang ada di dalam tali kawat tersebut. Dan gaya tegangan secara langsung mengimbangi gaya gravitasi yang menarik beban tersebut. Dan itulah penyebab bagian ini diam di tempat dan tidak mengalami percepatan. Pengertian yang cukup sederhana, tegangan adalah gaya dari senar atau kawat. Kamu juga bisa mendapatkan pengertian dari senar gitar. Semakin kamu menarik senar yang sangat tipis, yang nadanya sangat tinggi, semakin kamu menariknya, semakin tinggi tegangannya dan menciptakan nada suara yang lebih tinggi. Jadi, sebenarnya kamu telah sering berurusan dengan tegangan. Saya pikir ketika seseorang menjual tali kawat atau senar, dia akan memberitahumu seberapa besar tali kawat atau senar tersebut mampu menahan tegangan. Dan ini adalah hal yang penting jika kamu berencana untuk membangun jembatan atau ayunan. Jadi, saya harap tegangan bisa jadi sesuatu yang intuitif untukmu. Kita sudah membahas contoh yang sederhana, mari kita ambil contoh yang sedikit lebih rumit. Katakanlah bebannya sama, tapi kita akan menggunakan 2 buah tali kawat tambahan, bukan langit-langit. Mari kita tambahkan tali kawat hijau. Tali kawat hijaunya di sana dan terpasang pada langit-langit di atas sana. Langit-langitnya sekarang di sana. Ini adalah tembok. Dan katakanlah ada 1 tali kawat lagi yang terpasang pada tembok. Pertanyaannya adalah, berapakah besar tegangan dari kedua tali kawat ini? Mari kita sebut ini dengan T1, T1, dan T2. Seperti contoh soal pertama, titik ini, titik merah ini, sifatnya diam di tempat. Ia tidak mengalami percepatan ke arah manapun, tidak ke kiri atau ke kanan, atas atau bawah. Jadi, kita tahu bahwa gaya bersih dimensi X dan Y adalah 0. Pertanyaan kedua adalah, apakah yang akan menjadi pengimbangnya? Karena kita tahu bahwa dalam titik ini akan menjadi gaya tarik-menarik ke bawah, yaitu gaya gravitasi. Kita bisa berasumsi kawat tidak mempunyai beban hanya untuk memudahkan. Jadi kita tahu akan ada gaya tarik-menarik ke bawah di sini. Ini adalah gaya gravitasi, betul? Beban keseluruhan dari semua objek ini, dari beban dan kawat, menarik ke bawah. Jadi apa yang akan menjadi gaya tekanan ke atas di sini? Mari kita lihat masing-masing tali kawat. Tali kawat kedua, T2, atau saya rasa kita dapat menyebutnya W2, tali kawat kedua hanya menarik ke arah kiri. Tali kawat tersebut tidak memiliki komponen Y, tidak menarik ke atas sama sekali. Jadi ia hanya menarik ke kiri. Jadi semua tarikan ke atas akan dilakukan oleh tali kawat pertama, T1. Hingga kita tahu bahwa komponen Y dari T1, mari kita menyebutnya, anggaplah ini adalah vektor. Saya akan membedakan warnanya. Karena saya tahu ketika saya menggambar diagram seperti ini akan membingungkan. Jadi, saya akan menggunakan alat penggaris. Saya punya ini. Mari kita buat garis yang lebih tebal. Jadi, kita punya vektor di sini yang disebut T1. Kita perlu mencari tahu apakah itu sebenarnya. Dan kita punya satu vektor lagi, yaitu komponen Y. Dan saya akan menggambarnya di sini.
Ini adalah komponen Y. Kita dapat menyebutnya T1 sub Y. Tentu saja ada komponen X juga, dan saya akan menggambarnya. Saya akan menggambarnya dengan warna merah. Sekali lagi, kita hanya memecah sebuah gaya menjadi vektor-vektor komponennya. Gaya vektor menjadi komponen X dan Y, seperti yang sudah kita lakukan dalam beberapa contoh soal sebelumnya, dan ini adalah soal trigonometri. Kita dapat benar-benar melihat bahwa ini adalah T sub 1X, dan ini adalah T sub 1 sub Y. Oh, saya lupa memberitahumu satu hal penting dalam memecahkan soal ini, yang harus kamu ketahui. Sudut antara tali pertama ke langit-langit adalah 30 derajat. Jadi, jika ini 30 derajat, kita tahu bahwa ini adalah garis paralel dengan ini. Jadi, jika ini 30 derajat, maka yang ini juga 30 derajat. Jadi, sudut di sini adalah 30 derajat juga. Dan itu asalnya dari, seperti yang kamu tahu, kita telah mengetahui tentang garis paralel dan sudut interior yang berubah-ubah. Kita bisa saja melakukannya dengan cara lain. Kita juga bisa bilang bahwa bila sudut ini adalah 30 derajat, sudut ini adalah 60 derajat. Ini adalah sudut yang benar, jadi ini juga 30 derajat. Tapi itu hanyalah geometri. Kita tahu bahwa sudut ini adalah 30 derajat, jadi apakah komponen Y-nya? Komponen Y adalah apa yang melibatkan hipotenusa dan sisi yang berlawanan. Saya akan menulis sin cos tangen di atas sini. Sin cos tangen dengan warna merah darah. Jadi apa yang melibatkan sisi berlawanan dan hipotenusa? Jadi sisi berlawanan per hipotenusa. Kita tahu bahwa sinus, mari kita ubah ke sinus 30 derajat sama dengan T1 sub Y per tegangan tali kawat yang ke arah sini. Jadi, jika kita pecahkan T1 sub Y, kita akan mendapatkan T1 sinus 30 derajat sama dengan T1 sub Y. Dan apa yang tadi sudah kita bahas sebelum ini menjadi matematika yang lebih rumit? Semua yang terangkat pada titik ini, semuanya telah diangkat oleh komponen Y dari T1. Karena T2 tidak menarik ke atas, melainkan hanya ke samping. Jadi, seluruh komponen yang menarik bendanya ke atas dan menahannya agar tidak jatuh adalah komponen Y dari vektor tegangan ini. Komponen ini harus seimbang dengan gaya gravitasi yang menarik ke bawah. Ini harus sama dengan gaya gravitasi. Itu harus sama dengan ini atau titik ini. Jadi, itu adalah 100 Newton. Dan saya ingin menekankan bagian ini karena mungkin dapat membingungkan bagimu. Kita tadi sudah membahas bahwa titik ini diam di tempat. Ia tidak bergerak ke atas atau bawah, ia juga tidak mengalami percepatan. Jadi kita tahu bahwa ada gaya menarik ke bawah sebesar 100 Newton. Jadi pasti ada gaya menarik ke atas juga yang dihasilkan oleh dua tali kawat ini. Tali kawat ini tidak menghasilkan gaya tarik ke atas. Jadi, seluruh gaya tarik ke atas harusnya berasal dari komponen Y atau komponen yang mengarah ke atas dari vektor gaya tali kawat pertama. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat memecahkan soal tegangan pada tali kawat pertama, karena kita punya T1. Apakah sinus dari 30? Jika kamu belum menghafalnya, sinus 30 derajat adalah 1/2. Jadi, T1 dikali 1/2 sama dengan 100 Newton. Bagi kedua sisi dengan 1/2, dan kamu akan mendapatkan bahwa T1 sama dengan 200 Newton. T1 sama dengan 200 Newton. Sekarang, kita akan memecahkan soal tegangan pada kawat kedua. Dan ada petunjuk lainnya di sini. Titik ini tidak bergerak ke kiri atau kanan, ia diam di tempat. Jadi, kita tahu bahwa berapapun tegangannya, pasti seimbang dengan tegangan atau gaya lain dari arah yang berlawanan. Dan gaya dari arah yang berlawanan adalah komponen X dari tali kawat pertama. Jadi, seperti ini. T2 sama dengan komponen X dari tegangan tali kawat pertama. Apakah komponen X-nya? Cara menghitungnya adalah tegangan tali kawat pertama, 200 Newton, dikali kosinus 30 derajat. Lalu berdekatan dengan hipotenusa, maka itu adalah akar kuadrat 3/2
Jadi, 200 dikali akar kuadrat 3/2 sama dengan 100 akar kuadrat 3. Tegangan dari tali kawat ini adalah 100 akar kuadrat 3 yang menyimbangkan ke arah kiri, dan komponen X dari tali kawat ini adalah 100 akar kuadrat 3 Newton ke kanan. Mudah-mudahan saya tidak membingungkanmu. Sampai jumpa.